ini terkait mengenai isu bahwa keluarga saya menggunakan fasilitas negara yang pertama, lalu menggunakan permohonan untuk dibiayai transportasi, dibiayai penginapan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah lab school. Berangkat ke sana 27 orang anak-anak muda, anak-anak kita yang dengan segala harapan besar ingin berprestasi buat bangsa dan negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya lab school juara umum, bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lain. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu satu. Yang kedua, uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun. Itu dulu ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman, karena ini sudah menyangkut harga diri saya. Saya bisa sampai pada titik ini karena saya menjaga komitmen moral saya sebagai anak bangsa. Dan bagi saya hadir di sini adalah sebagai sebuah bentuk pembelaan, kehormatan kepada istri saya yang sudah direndahkan dan dilecehkan, bahkan difitnah. Bagi saya tidak ada gunanya saya sebagai menteri ini kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri dan sebagai toladan bagi anak saya. Jadi tolong sudahi polemik ini. Oke? Yang kedua, terkait beredarnya dokumen. Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi saya tidak pernah ada perintah dari saya, tidak ada pernah disposisi dari saya, tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi saya merasa tidak tahu menau mengenai dokumen tersebut. Oke, clear ya. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk menyudahi polemik ini. Jadi dan tolong, ada anak-anak kita dia bawa nama negara, ingin membanggakan orang tuanya dan bapaknya di rumah dan negara sedang bertanding di sana. Dan ini program rutin, jadi tolong jangan dibesar-besarkan dan jangan fitnah-fitnah kami lagi. Saya cuma titip itu aja. Jadi saya nggak ngerti, makanya saya juga bingung. Jadi ini ada 2 hal ya mengenai isu saya menggunakan dana segala macam. Saya sudah KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya. Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, nggak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK itu. Alhamdulillah diterima dengan baik dan semua dokumen ini sudah saya sampaikan. Pak, izin yang penting menjadi pertemuan itu ketika maka sudah menyampaikan
selanjutnya. Tanggapan KPK sendiri apa pertama? Terus kedua, kira-kira apakah Anda akan melakukan langkah hukum untuk membuktikan bahwa apa yang beredar itu adalah fitnah yang seperti Anda katakan, dokumen-dokumen palsu? Apakah akan ada langkah hukum dengan melaporkan akun-akun penyebar surat? Saya pikir begini Mas, saya juga Noya yang terakhir. Saya mengerti dan memahami, saya menghormati dan sangat memahami bagi ada pihak-pihak yang menghujat saya, yang marah kepada saya, yang mencaci maki saya. Wajar Mas. Ya namanya masyarakat melihat ada pemimpinnya kayak begitu, menggunakan fasilitas negara ya pasti marah lah. Jadi saya sih saya tidak merasa bahwa mereka yang mendeskripsikan saya itu salah ataupun benar. Saya menghargai pendapat itu semua. Karena wajar, ini kan bagian dari kontrol publik Mas, kepada pejabat publik. Nah maka dari itu saya ingin membangun tradisi positif. Jadi kalau ada hal-hal kayak begini, daripada berpolemik ya kita datang ke KPK, tunjukkan tanda bukti. Oh nih selama ini kita bayar sendiri kok. Dan dari tanggal berapa kan kelihatan tuh. Udah dibayar dari bulan Mei. Coba bagaimana? Ya, ini kan sangat merugikan kalau memang Anda katakan tadi bahwa Anda membiayai segala kegiatan istri Anda berada di luar negeri itu dengan biaya sendiri. Lantas Anda tidak memulihkan nama baik istri keluarga atau Anda sendiri. Hadirnya saya di KPK bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak semua teman-teman media dalam rangka ijtihad saya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga saya. Saya sampaikan loh Mas, tidak ada gunanya kita sebagai laki-laki mau setinggi apapun kalau kita tidak mampu menjaga kehormatan istri. Saya hadir di sini, saya bertemu dengan teman-teman, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya karena lillahi ta'ala itu semua tidak menggunakan hak fasilitas siapapun. Dan di sana juga istri saya juga datang ke airport sendiri, nggak dijemput siapa-siapa dari pihak mana, kita rombongan. Ya tentunya saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita, ada apa, bagaimana, segala macam. Tapi sepengetahuan kami, kita udah cek, saya juga melihat. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu ya cari tahu lah siapa yang memberi, tinggal ditanya aja kan gitu, apa dari mana dokumennya. Tapi bagi kami, saya yang penting satu itu tadi Mas, Mbak, saya harus jaga kehormatan keluarga saya dan terutama istri saya karena ini udah menyangkut marwah dan juga pastikan anak saya kan juga sudah mulai bisa membaca dan dia udah mulai nanya-nanya, kasihan loh maksud saya. Dan ini bukan maksud saya tuh gini loh, ya kalau mau bikin isu ya yang benar-benar sedikit lah gitu loh maksud saya. Tapi ya udahlah, saya rasa sih itu nggak usah ini. Dan saya memahami kekecewaan publik, wajar. Saya yakin siapapun yang ada di sini pasti juga marah kan kalau misalnya ada pejabat publiknya melakukan hal seperti itu. Tapi mohon kemarahannya, kekecewaannya udah ya, karena saya udah klarifikasi loh. Saya udah langsung ke KPK, jadi cukup. Saya pikir nggak usah lagi dibesar-besarkan. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dokumennya Mas Maman. Saya tunjukin aja. Gini, saya pikir saya tidak perlu tunjukkan secara detail karena nanti jadi rame lagi kalian. Udahlah, ini udah lengkap semuanya nih. Saya udah, jadi ini kurang lebih semuanya udah saya kasihkan ke KPK. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban komitmen moral. Ini komitmen moral Mas. Dan ini bisa menjadi pembelajaran. Oke. Mas Maman, angkat. Mobil sebelah kanan sama. Nanti Bos ya. Udah. Itu apa pribadilah udah pokoknya ya. Langsung ke sini atau gimana? Udah. Nggak ada ini kan. Pak itu lawan soal Mas lagi dibahas di Mas Maman. Kementerian
apakah tidak merujuk ke UMKM yang ditunjuk untuk mengelola tambang itu sendiri? Oh jauh, belum. Ini lagi buat PP-nya kan. Tapi kalau untuk dari UMKM sendiri soal ini ya Pak, soal dampak lingkungannya Mas, berarti ditegaskan dokumennya palsu ya Mas? Mas Maman, Bang Maman. Bisa dipastikan nggak dokumennya itu palsu Kang? Pak Maman. Ya Kang. Yang internal diusut nggak Kang? Kang.